Ya Allah, kuatkanlah iman kami, karena dengan kekuatan iman itulah kami bertahan. Kami tidak bertahan karena fisik kami yang kuat. Kami tidak mampu bertahan karena uang kami yang banyak. Kami bertahan dalam satu ujian jika iman kami kuat kepada Engkau, ya Allah. Kuatkanlah iman kami, ya Allah, terutama ketika kami merasa lemah, sendiri dan tidak berdaya. Saat itulah dekap kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Dekap kami dengan kasih sayang-Mu sebagaimana Engkau mendekap Rasulullah SAW. Pegang kami erat, ya Allah, ketika kami akan terjatuh. Janganlah Engkau tinggalkan kami di saat-saat kami paling lemah. Janganlah Engkau tinggalkan kami di saat kami gamang dan bingung. Temani kami, ya Allah. Beri kami petunjuk, ya Allah. Genggamlah hati kami ketika kami dalam keadaan rapuh, ketika kami dalam keadaan galau, ketika kami dalam keadaan lemah. Dalin Allah aja deh. Kita mau hijrah, kita mau ganti kerjaan, kita mau dapetin pasangan, kita mau punya anak, kita mau. Udah bilang aja sama Allah. Ada mau apa aja bilang aja sama Allah. Selama yang kita inginkan itu kebaikan, Allah malu untuk gak mengabulkan keinginan kita. Gak mungkin gak dikabulkan, pasti. Kenapa saya bilang pasti? Allah sendiri mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada yang berdoa sama aku, curhat sama aku, ujib, aku pasti akan nge-replay, akan ngerespon, akan ngejawab, akan nge-read. Gak mungkin enggak, pasti dibalas sama Allah SWT. Kalau teman, pasangan, geng gak ngebalas WA, ya salah itu. Tapi kalau Allah, gak mungkin enggak, pasti di-read langsung dibalas sama Allah. Cuman balasnya Allah apa? Kadang dibalas dengan yang sama persis dengan yang kita minta, kadang dibalas dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Yang enggak, dikasih yang sebaliknya, yang buruk dari yang kita minta. Gak mungkin. Sehari 5 kali Allah manggil kita, teman-teman, ngajak ketemuan. Gimana bahasa Allah ngajak ketemuan? Hayya 'alas shalah, hambaku ketemuan yuk. Arti hayya 'alas shalah dalam keseharian kita, yuk ketemuan yuk. Allah ngajak kita ketemuan. Padahal kita yang butuh Allah, Allah gak butuh kita, tapi Allah yang ngajak kita ketemuan. Terus apa yang buat kita berat langkah, menunda-nunda panggilan Allah? Allah ngajak ketemuan kita kayak gak datang gitu, kayak berat banget. Apa? Takut kita yang harus bayarin. Allah bilang, hayya 'alal falah. Tenang aja, aku yang bayarin. Falah itu apa? Untung, kamu gak bakalan rugi, tenang aja. Gak kamu kok yang bayarin, aku yang traktir, aku yang kasih kerjaan, aku. Ntar kalau misalnya kamu ninggalin sesuatu terus rugi, aku ganti kok. Ketika Allah menempatkan kita dalam satu situasi yang sulit, yang sampai bikin kita kehabisan ide nih, gimana cara keluar dari situasi ini, itu berarti Allah lagi ngasih kita kesempatan masuk dalam sebuah situasi yang tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah. Allah pengen nolong sendiri, dan pertolongan Allah itu ajaib. Tapi kalau Allah tempatkan kita dalam sebuah situasi yang kita masih berpikir dan menemukan beberapa jalan walaupun belum pasti bisa, berarti kita masih diberikan kesempatan yang nolong kita itu makhluk. Oh, minta tolong ke si fulan, minta tolong si fulan. Tapi begitu kita mentok, kenapa ya kok berat banget nih masalah saya? Berarti Allah lagi menempatkan kita di sebuah situasi yang Allah sendiri yang akan menolong kita. Perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa, ketika Nabi dalam keadaan gak pede, ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita, udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Gak ketemu Jibril 6 bulan lamanya, sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha wal-laili idza sajad ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu, wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu, wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Gimana caranya taubat kita biar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi taubat yang murni, taubatan nasuha. Iringilah setiap dosa dengan taubat. Beres buat dosa, kita sadar langsung taubat. Misalnya, kita terlanjur menyakiti perasaan orang tua kita. Jadi ketika kita tahu kalau kita udah salah, langsung datang ke orang tua kita minta maaf. Jangan sampai kita berputus asa dari taubat. Selama taubat kita tulus, walaupun diulangi lagi karena kita lemah, ya taubat lagi aja terus. Kenapa? Allah itu Tawwabun Rahim.
Maha penerima taubat. Allah nggak ngasih kita jatah taubat seumur hidup sekali doang. Kalau udah nggak gitu ditolak. Nggak, Allah ngasih kita jatah taubat sepanjang hidup, bukan seumur hidup sekali. Coba bayangin kalau teman-teman berpikir gini, ya udah nanti aja kalau udah siap baru saya taubat. Kalau besok meninggal gimana? Sementara kita belum taubat. Yang penting kita berniat kuat di dalam hati untuk meninggalkan dosa yang udah kita sesali itu.